Halo, selamat datang kembali di sesi sahur sajian harian UTBK di bulan Ramadan. Kita akan membahas soal TPS tahun 2019. Kelihatannya ini legit soal asri. Oke, ini mungkin agak terlalu kecil ya kalau dilihat dari HP. Ini perintahnya di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X adalah yang mana. Jadi, kekhususan atau sifat penting dari fungsi itu adalah setiap satu buah X dikaitkan dengan satu buah Y. Nah, kalau grafiknya seperti ini, berarti kan ini satu buah X ini ada pasangannya ada dua buah Y ini. Ya. Sehingga untuk mengecek yang bukan fungsi sangat mudah. Nah, ini biasa disebut sebagai garis vertikal test ya. Jadi kalau kita buat garis vertikal dan ternyata dia motong di dua tempat atau lebih, dia bukan grafik fungsi. Berarti ini bukan, ini juga bukan, ini motongnya ditebar hingga banyak malah ya. Yang ini cuma motong di satu aja. Yang ini juga bukan. Jadi yang betul adalah yang ini. Begitu saja, mudah sekali. Oke. Oke, kita lanjutkan ini tentang diagram Venn. Ini adalah apa? Kita gabungkan A dengan B, kemudian dikurangi dengan C. Itu sih kelihatan. Tapi kalau yang nggak kelihatan gimana ya? Cara melihatnya. Ini kan yang jelas ini di luar C. Ya, jadi harus dikurangi C. Oke. Opsinya ya ini atau ini. Nah, tapi yang ini itu bukan A irisan B ya. A irisan B adalah ya bagian yang ini ya. Nah, mungkin sebagai latihan Anda ya tentunya soal ini, soal yang sama seperti ini mungkin nggak akan keluar lagi, tapi mungkin aja yang bagian yang opsi di sini yang lainnya yang bisa terpilih. Misalkan A irisan B gabungan C gimana? Ini B gabungan C, kemudian diiris dengan A. Jadinya yang mana? Tadinya kita warnai dengan yang ini ya. Ini si B gabungan C ya. Oke. Kemudian diiriskan dengan A. Yang mana di antara B gabungan C ini yang juga unsur di A? Ya, yang ini, dan yang ini. Oke. Ini adalah B gabungan C irisan A. Kemudian mana lagi? A gabungan B irisan C. A gabungan B irisan C. Jadi kita iriskan dulu si B dan C-nya. Mana irisannya? Irisannya yang ini. Ini B irisan C. Oke. Kemudian digabungkan dengan A. Ini A. Digabungkan ya. A-nya ikut semua A. Jadi gitu. Ya. Kemudian ini saya menggambar ini bukan dalam rangka mencari jawaban yang ini ya. Jawaban yang ini cukup jelas ya. Ini tadi jawabannya adalah yang C ini. Ini adalah sebagai latihan bagaimana kita bisa mengenali himpunan yang lain. Yang C sudah digambarkan. Yang ini A iris B yang ini. Kemudian dikurangi dengan C. Jadi jangan diikutkan yang ada di C. Berarti gambarnya tadi yang iris ini, tapi yang ada di C-nya harus dikeluarkan, jadi tinggal yang ini aja gitu ya. Sedangkan yang terakhir A dikurangi B irisan C, kita iriskan dulu B irisan C ya, ini oke. Kemudian ini ada A. Oke. Jadi A-nya itu kita kurangi dengan si B irisan C. B irisan C ini berarti yang dikurangi dari A cuma bagian yang ini aja. Jadi yang tersisanya adalah ini. Ini ya. Karena si B irisan C-nya ini. Saya gambarkan. Yang ini adalah yang B irisan C-nya. Jadi A kalau dikurangi yang hijau ini ya tinggal yang diarsir berwarna merah. Oke, begitu ya. Oke, soal berikutnya
hasil pengurangan 3x tambah y per 3 oleh y min 2x per 2. Jadi 3x ditambah y per 3 dikurangi y kurang 2x per 2. Seperti biasa, kalau kita punya pecahan, kita harus samakan penyebutnya. Kita buat penyebutnya menjadi 6 dua-duanya. Yang ini dikali 2, atas dan bawah. Yang atas dikalikan 2, 6x tambah 2y. Ini kurang, ya. Yang ini dikalikan dengan 3. 3, berarti hati-hati ya ini. Ini dikurangnya keseluruhan. Kemudian ini dikali 3 yang atas. 3y dikurang 6xy. Yang ini per 6, yang ini juga per 6. Jadi kita bisa sekaligus per 6 ini ya. Jadinya apa? 6x di sini ada 2y dikurangi 3y. Kurang y. Kemudian ini ada minus plus 6xy. Oh, ini salah nulis saya. 6x aja, maaf. Jadi oke. Di sini ada 6x, di sini ada plus 6x, jadinya 12x. Kemudian 2y kurang 3y min y dibagi dengan 6. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Oke, soal selanjutnya ya. Ini agak nggak kebaca ininya. Tapi yang penting adalah di sini angka 6 dan di sini angka 4 ya. Nah, untuk memudahkan apa ya? Ya saya nyari persamaan garis ini biasanya gini aja. Ini kan y sama dengan 4 ya. Y sama dengan 4. Jadi apa yang merupakan kelipatan bersama dari 4 dan 6? Ini sama dengan 12. Kemudian berapa kali 4 yang akan sama dengan 12? 3 ya. Tapi ini ketika kita masukin y sama dengan 4, berarti 3y. Dan ini berapa kali 6 yang sama dengan 2? Ini 2x. Oke. Untuk mengecek bahwa ini memang persamaan garis yang benar, kita bisa substitusikan bahwa ketika kita masukkan 6,0, yakni x-nya 6 dan y-nya 0, dia akan memenuhi. Dan memang memenuhi. Masukin 6 ke sini, masukin 0 ke situ sama dengan 12. Benar. Masukkan x-nya 0 dan y-nya 4 memenuhi juga. Jadi ini memang persamaan garis 2x tambah 3y sama dengan 12. Ya. Nah, sekarang kita ingin mengarsir daerah yang berada di bawah garis ini, ya. Oke. Oke. Nah, ini enaknya dibacanya gini. Ini sebagai 3y sama dengan 12 min 2x. Jadi, titik-titik yang berada pada garis ini, ya, y dan x-nya persis memenuhi hal berikut. Nah, sekarang kalau kita ngambil titik di daerah yang diarsir, y-nya gimana dibanding dengan yang ada di sini? Dia ada di bawahnya. Berarti untuk titik-titik yang di daerah yang diarsir itu nilai 3y-nya harus lebih rendah dari 12 min 2x. Jadi kalau kita pindahkan lagi, bunyinya menjadi 2x tambah 3y min 12 kurang dari 0 ya. Kita bisa cek kalau mau, ini 0 masukin sini, min 12 lebih kecil dari 0. Pernyataan yang benar ya. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke. Lanjutkan dengan soal berikut. Oke, operasi yang aneh ini pada bilangan bulat didefinisikan. Jadi ini artinya setiap kali kita nemu yang begini, itu kita beri arti ini. Ya. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung ini. Kita hitung dulu yang ada di dalam tanda kurung. Kita gunakan
definisi ini. Berarti apa katanya? Min 1 tambah 2 dikalikan dengan 2 ditambah 2. 2 kurang 1, 1 kali 2, 4. Oke. Jadi setelah hasil ini didapat, berarti kita melakukan min 2 bundaran 4. Ini adalah min 2 ditambah 4 dikali 4 ditambah 2. 4 kurang 2 jadi 2. 2 kali 4, 8 jadi 10. Jadi hasilnya adalah 10. Oke, sepertinya ini yang soal asli beneran. Ini rada apa? Masuk akal dalam artian ya harus begini soal TPS gitu, nggak susah-susah. Yang penting kita ngecek kemampuan dasarnya. Mungkin lama kelamaan jadinya yang bikin soalnya makin sulit gitu ya. Oke. Nah, ini perasaan saya pernah ngerjain. Segitiga BDC sama kaki BDC. Ini yang ditandai kakinya ya, yang sama panjang. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. A terletak pada perpanjangan CB. Jika P adalah 36 derajat dan Q adalah 50 derajat, maka nilai X adalah kalau Q-nya 50, berarti untuk mendapatkan 180 kita masih kurang 130. Nah, tapi karena ini adalah kakinya, sudut yang ini sama besar. Ya, ini besarnya adalah setengahnya dari yang kurangnya tadi. Tadi ini masih 130 ya, berarti 130 dibagi 2. Ini masing-masing 65 derajat, ini juga 65 derajat. Nah, yang ini adalah pelurusnya 65 derajat, berarti ini adalah 115 ya, karena 115 tambah 65 adalah 180. P-nya diketahui yaitu 36. 115 tambah 36 adalah 151. Berarti kurang berapa? Ini si X adalah sudut yang jika dijumlahkan dengan 151 hasilnya 180 derajat. Dan jawabannya adalah 29 ya. Oke, lanjut. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang. Seperti pada gambar, jika AB sama dengan 1 dan AD sama dengan akar 5, layang-layang itu artinya apa? Artinya ininya sama panjang gitu. Definisinya layang-layang itu ya, ini sama panjang, ini 1 gitu, ini akar 5 juga layang-layang ya. Maka luas layang-layang tersebut berapa? Kita perlu nyari ininya ya. Nah, ini kalau kita punya segi 4 gitu, 1, yang ininya adalah sisi dikali akar 2. Jadi ini 1 dikali akar 2. Jadi ini adalah akar 2 ya. Nah, si layang-layang ini bisa kita tinjau sebagai 2 buah segitiga aja ya. Saya nggak hafal rumus layang-layang, tapi Anda juga nggak harus hafal ya. Ini layang-layang cuman 2 buah segitiga aja. Nah, berarti yang ini adalah setengah akar 2 ya. Menurut Pythagoras, yang ini, katakanlah ini A. A kuadrat itu adalah sisi miring kuadrat
Akar 5 dikuadratkan adalah 5, dikurangi ini dikuadratkan. Berarti berapa? Ini dikuadratkan jadi 2/4 kurang setengah. Ya. Sama dengan 9/2. Jadi A-nya adalah, ya, kita boleh tuliskan seperti ini dulu, 3/2. Oke. Jadi A-nya 3/2, ininya adalah setengah akar 2. Jadi kalau kita meninjau segitiga yang ininya saja, ya, ini setengah akar 2, yang ini adalah 3/2. Oke. Nah, tapi kita punya dua buah yang semacam ini, yang ini dan satu lagi yang di bawahnya. Jadi rumus satu buah segitiga adalah setengah kali ini kali ini. Tapi nanti kita kalikan dengan 2. Jadi setengah dengan 2-nya ketika dikalikan jadi 1. Berarti tinggal kalikan ini dan ini. 3/2 dikali setengah akar 2. Akar 2-nya dicoret, jadi tinggal 3/2. Ya, jawabannya adalah A. Oh, kita dapat banyak pengerjaan sekarang ya. Dapat banyak. Oke, lanjut. Harga 2 pensil Rp 5.000 dan harga 1 buku 2B rupiah. Pensil kita sebut sebagai P, 2P, atau berarti P-nya adalah 2.500. Oke. Amir memberi 5 buku dan 10 pensil. 5B ditambah 10P. Jika ia membayar 100.000, maka jumlah, tadi ini B adalah B ya. Oke. Jika ia membayar 100.000, kalau dia membeli ini, berarti ini 5 kali 2.500, yakni berapa? 12.500. Salah. Ini B ya. Ini P. B adalah tetap B. 5B ditambah ini dikali 10, 25.000. Oke. Ini harga barang yang dibeli oleh Amir. Kalau dia ngasih uang 100.000, berarti kembaliannya adalah 100.000 dikurangi 5B ditambah 25.000. Ya. Jadi 100.000 kurang 25.000, 75.000 dikurangi 5B. Oke, ini kayaknya lebih enak soal asli UTBK. Ya, ini tahun 2019 mungkin karena ada evolusi tingkat kesulitan soal. Kenapa ini tidak mau? Oke. Kita lanjutkan. Bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil dari 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, 9 ada sebanyak, nah ini nih. Oke. Jadi fakta bahwa dia ganjil, ya. Dan di sini hanya ada 2 buah bilangan ganjil, yaitu 5 dan 9. Jadi kita tahu angka terakhirnya either 5 atau 9. Kemudian di sini ada 5 kotak sisanya. Di sini juga ada 5 kotak sisanya. Oke. Kemudian kita menginginkan dia kurang dari 500.000, atau sebetulnya ya kalau kita ini cara mengerjakan yang seperti ini bisa dengan cara mendaftarkan gitu ya. Kita coba dengan cara mendaftarkan dulu. Kemudian setelah itu kita mencoba apakah ada cara yang lebih clean ya. Oke. Di sini
uh, agar dia kurang dari 500.000, angka pertamanya ini kan berapa angka? 1, 2, 3, 6 angka ya. Berarti 6 angka yang kurang dari 500.000, angka depannya harus kurang dari 5, either 2 atau 4. Jadi ini 2 or 4. Di sini juga 2 or 4 ya. Oke. Kemudian sisanya ini bebas-bebas aja. Oke. Ini bebas. Oke. Jadi untuk yang seperti ini, di sini ada 2 pilihan. Oke. Di sini kita bisa mempermutasikan istilahnya misalkan kalau di sini terpilih 2 ya. Kalau di sini terpilih angka 2 depannya, berarti gimana? 2. Kemudian 4 sisanya itu adalah 4689 ya. 4689-nya itu kita bisa atur ulang sebanyak 4 faktorial. Kemudian 5-nya ini fix ya. Jadi either begini atau 4. Kemudian di sini juga bisa kita sebanyak 4 faktorial ini. Oke. Bagaimana yang ini? Sama juga ya. Begitu. Jadi sembilan, kemudian di sini 4. Di sini ada 4 faktorial pilihan dan ada 9. Jadi 4 kali 4 faktorial. 4 kali 4 faktorial. 1, 2, 24 kali 4. Ya, ini 96 ya. Oke, kalau cara yang lebih clean gimana? Kita coba. Oke. Pertama, untuk ini ada 2 pilihan. Ada 2 cara. Ya. Oke. Ada 2 cara. Ini ada 2 cara. Kemudian yang ini, yang angka akhirnya juga ada 2 cara. Oke. Setelah angka pertama dan angka keduanya terpilih, kita menyisakan 4 buah angka yang boleh kita permutasikan sesuka hati kita. Jadi di sini ada 4 faktorial cara. Jadi banyaknya cara adalah 2 kali 4 faktorial dikali 2. Ya, nanti kalau Anda hitung sama juga 4 dikali 4 faktorial, yakni 96. Oke, not bad. Oke. Berikutnya adalah soal peluang. Peluang sukses seseorang melemparkan bola ke keranjang basket adalah keranjang basket. Oh, ini kan keranjang itu bahasa Indonesianya dari basket. Keranjang basket adalah 3/5. Jika dia melemparkan bola tersebut 3 kali, maka sukses semua lemparan itu. Nah, ini nggak jelas nih. Sukses semua lemparan itu maksudnya apa? Ya. Apakah peluang maksudnya peluang 3-3-nya masuk gitu ya? Ya, berarti 3/5 kali 3/5 kali 3/5.
Sebentar, saya rada-rada cupu peluang sukses seseorang melemparkan bola ke keranjang. Oke, 3/5. Jadi kalau dia ngelempar 2 kali itu menyatakan 3/5 kali 3/5 itu menyatakan apa? Menyatakan bola yang pertama, peluang bola yang pertama masuk dan bola yang kedua masuk ya. Jadi kalau peluang sukses semua lemparan artinya bola pertama masuk dan juga bola kedua masuk dan juga bola ketiga masuk, itu artinya peluangnya adalah ini kali ini kali ini. Jadi hasilnya adalah 27/125. Oke. Kita lanjutkan. Bilangan prima P dan Q berbeda dan lebih kecil daripada 12. Jika selisih antara P dan Q tidak habis dibagi 4, maka nilai P tambah Q yang mungkin adalah, oke, kita daftarkan saja bilangan prima yang kurang dari 12. Apa aja? 2, 3, 5, 7, 11. Ya. Oke. Pertama, P dan Q-nya berbeda, ya. Kemudian selisih P dan Q tidak habis dibagi 4. Oke, kalau salah satunya adalah 2, agar selisihnya tidak habis dibagi 4, bisa 3, bisa dengan 5, bisa dengan 7, bisa dengan 11. Ya. Kalau mula-mulanya 3, bisa dengan 2. Oke, kalau sudah didaftarkan gini kita nggak akan sebutkan lagi aja ya, karena meskipun ini P ini Q, nanti P tambah Q-nya akan sama ya, akan menghasilkan 5. Jadi P tambah Q dengan Q tambah P sama-sama 5. Jadinya kita nggak perlu mendaftarkan 3,2 lagi. Jadi kalau kita sudah daftarkan semua yang yang berpasangan dengan 2, kita lanjut dengan yang berikutnya aja. 3 dengan 5 boleh nggak? Boleh, karena selisihnya adalah 2, bukan kelipatan 4. 3 boleh berpasangan dengan 7 nggak? Nggak boleh, karena selisihnya adalah 4. 3 boleh berpasangan dengan 11 nggak? Selisihnya berapa? Selisihnya 8, nggak boleh juga. Lanjut dengan 5. 5 boleh dengan 7? Boleh, karena selisihnya 2. 5 boleh dengan 11? Selisihnya berapa? 6, boleh. 7 dengan 11 selisihnya 4, jadi tidak boleh. Jadi ini pasangan yang boleh. Ya, P dan Q-nya seperti ini. Jadi yang mungkin penjumlahannya, sumnya yang mungkin adalah 5, 7, 9, 13, 8, 12, 16 ya, yang mungkin. Oke. Jadi yang benar di sini adalah 7, 8, 9. Ya. Oke. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3 saja yang benar karena 10-nya salah. Oke. Kita bisa mengerjakan satu soal lagi. Suatu garis pada bidang XY melalui titik 3,1 dan mempunyai gradien sepertiga. Nah, rumus garis Y dikurang Y koordinatnya, gradien X kurang 3. Ini adalah persamaan garisnya. Manakah di antara 3 titik dengan koordinat berikut yang terletak pada garis itu? Mungkin ini biar kita enak mencoba-coba titiknya.
Dua-duanya kita kalikan dengan 3. 3Y kurang 3 sama dengan X kurang 3. Jadi 3Y sama dengan X. Ya. 3Y sama dengan X yang mana? Yang ini benar, karena 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 4 sama dengan 6? Enggak. 3 kali 0 sama dengan 0? Oke. Yang ini salah. Jadi hanya 2 dan 4 saja. Oke, begitu. Pas 30 menit lewat sedikit. Sebagai penutup, mari kita dengarkan lagu kebangsaan bermatematika. We agree and we all shout hurrah as he confirms what Fermat jotted down in that margin, which could have used. Begitu saja sesi sahur sajian harian UTBK kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di sesi sahur berikutnya, dan jangan lupa tetap selalu bermatematika.